alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wa qala radhiyallahu anhu min al-angal Qala Sayyidina al-Habib al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi al-jahlu aslu kulli syarrin wa mansya'u kulli darar wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman wa qala Sayyidina Ali karamallahu wajhahu la adu a'da minal jahil wal mar'u aduwwu ma jahila wal jahilu hadza kalam Imam Haddad juga ada di ini kutipan dari kitab Risalah Mudzakarah Risalatul Mudzakarah wal jahilu wa fi'l fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sya'a ma fa innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allah bi fi'liha wala ayyu syai'in al-ma'siyatu allati nahahu Allah 'an irtikabiha wa la yakhruju min dhulumati al-jahli illa binuril ilmi. Walillahi daru Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu haitsu yaqul al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrigu wal ilmu ma'un litilka nari yutfiha. Intaha kalamul Haddad min Risalatil Mudzakarah. Ini semua dari Risalah Mudzakarah. Ya, jadi kita sambung lagi nih, masih dalam pasal yang pertama ini. Ujian terhadap ilmu, celaan terhadap kejahilan. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad itu mengatakan bahwasanya al-jahalu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah sumber dari segala macam bentuk keburukan. Wa mansya'u kulli dharar. Dan sumber dari segala macam bentuk kemudaratan. Wa huwa wa ahluhu, ya, kejahilan serta orangnya yang jahil itu, ya, dakhiluna fi umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu masuk ke dalam kandungan hadis yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga kata Nabi. Terlaknat juga apa yang ada di dalam dunia, semua terlaknat. Illa, kecuali kata Nabi, zikrullah wa mawala. Orang-orang yang senantiasa zikir sama Allah, orang yang ingat sama Allah. Berarti apa? Orang yang derajatnya berada di derajat posisi waliullah. Kecuali para wali Allah, orang yang hatinya nggak pernah lalai, orang yang hatinya senantiasa terkoneksi dengan Allah Ta'ala, bersambung terus sama Allah Ta'ala, nggak pernah lupa sama Allah Ta'ala. Wa mawalah, dan orang-orang yang punya hubungan sama orang-orang tersebut. Ya, makanya Allah Ta'ala itu merintahkan kita di dalam suratul Kahfi. Allah bilang dalam firman-Nya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ente perlu didik, kata Allah Ta'ala, didiklah jiwa kamu, diri kamu, hati kamu untuk senantiasa sabar. Sabar atas apa? Sabar atas duduk sama orang-orang yang hatinya nggak pernah putus koneksinya sama Allah Ta'ala 24 jam. Jadi kita disuruh didik diri kita sama Allah Ta'ala. Ente mau beruntung, kata Allah Ta'ala, kalau ente mau beruntung, ente duduk sama orang-orang beruntung. Siapa itu orang-orang beruntung? Orang-orang beruntung, orang yang hatinya gak pernah lalai daripada Allah Ta'ala 24 jam, 24 hours. Ya, ini Allah Ta'ala yang bilang. Kita lihat ayat.
Suratul Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah Ta'ala. Ini boleh dibuka nih Suratul Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka, sabarkan diri kamu itu. Sabar, didik sabar diri kamu itu, jiwa kamu. Ya. Ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sama orang yang hatinya 24 jam nggak pernah luput dari Allah Ta'ala. Koneksinya nyala terus. Siapa mereka? Wali Allah. Kata Nabi tadi apa? Ad-dunya mal'unatun. Dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat juga yang ada di dalamnya. Semuanya tanpa terkecuali itu. Semuanya terlaknat. Awalnya ini tanpa terkecuali. Semua dilaknat sama Allah Ta'ala. Baru diberi pengecualian. Kecuali kata Nabi, illa zikrullah, orang-orang yang ahlu zikir sama Allah, orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah Ta'ala, dan orang-orang yang nempel, yang punya hubungan sama mereka-mereka ini. Ini ada hubungannya nih sama hadis sama hadisnya Nabi SAW yang menceritakan bahwasanya Allah Ta'ala itu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat. Malaikat yang senantiasa ya fudul. Senantiasa fudul. Fudul dalam artian, kalau dalam artian standar, fudul itu mau tahu urusan orang, kepo. Tapi kalau malaikat keponya lain sama orang sama manusia. Kalau malaikatnya Allah Ta'ala yang satu ini kerjaannya jalan-jalan di muka bumi, kepo nyari hamba-hamba Allah yang kumpul kayak gini nih. Yang bikin kumpulan kayak gini. Bikin majelis ilmu. Bikin majelis zikir. Wah ini majelis zikir, wah ini majelis ilmunya kayak gini. Dan tiap hari itu kalau udah datang di ke majelis kayak begini, duduk rapat-rapat sampai sayapnya ini mentok ke langit. Saking padatnya, ini cuma ada berapa orang? Paling sekian. Pada hakikatnya ini malaikat ramai duduk di mari. Ini kata Nabi, bukan kata saya. Kata Nabi nih. Itu saking padatnya, sayapnya dibentangkan ke langit itu semuanya, sampai mentok ke langit. Kalau udah selesai, mereka kembali ke langit. Ditanya sama Allah Ta'ala, dari mana ente orang? Ya dari mana ente semua? Kata Allah Ta'ala, kalian ini dari mana? Kata Allah. Dijawab sama malaikat, min indi abdika. Kita orang baru selesai kumpul sama hamba-hambamu ya Allah ya Rabb. Yang mana hamba-hambamu itu mereka berzikir, mereka belajar, mengkaji ilmu. Apa kata Allah? Mereka memohon, mereka mengaturkan hajat-hajatnya Allah. Apa yang mereka harapkan itu? Mereka itu mengharapkan surgamu ya Rabb. Ditanya lagi sama Allah, emang mereka pernah lihat surgaku? Nggak pernah ya Allah. Gimana kalau mereka lihat surgaku? Wah, kalau mereka lihat surgamu ya Allah, kata malaikat nih, kalau mereka lihat surgamu ya Allah, mereka pasti minta perlindungan kepadamu. Minta perlindungan kepadaku atas apa? Kata Allah, meminta perlindungan kepadamu ya Allah atas nerakamu, biar jangan sampai masuk neraka, biar dimasuk surga. Emang mereka pernah lihat, pernah tahu neraka aku kayak apa? Kata Allah Ta'ala. Apa jawabnya malaikat? Nggak pernah ya Allah. Kalau andaikan mereka melihat kepada neraka aku, mereka tahu apa yang mereka, kira-kira apa yang akan terjadi di antara mereka. Apa kata malaikat? Kalau mereka tahu nerakamu seperti apa ya Allah ya Rabb, ya, mereka nggak berhenti minta ampunan kepadamu ya Allah, agar nggak sekali dan sedikit pun mereka itu bisa ngelihat neraka. Borok-borok masuk ngelihat aja enggak ya Allah, kata malaikat. Setelah itu Allah Ta'ala bilang apaan? Ushidukum ya malaikati, ini qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni hamba-hambaku tersebut, kata Allah Ta'ala. Bayangin itu istimewanya kumpul di majelis kayak ini nih. Ini Allah Ta'ala sendiri yang berikan jaminan ampunan. Ya.
Malaikat ngasih tahu lagi, ya Allah, tapi ada sebagian hambamu yang duduk di majelis itu nggak sengaja keluar rumah, nggak sengaja ikut-ikutan kumpul di pengajian itu, nggak ada niat dia mau datang ke pengajian, nggak ada niat mereka itu mau taklim. Apa kata Allah Ta'ala? Walaupun mereka seperti itu kondisinya, tetap aku ampunin dosanya. Asal nempel aja, asal bersambung lagi sama majelis itu, ana ampunin dosanya, kata Allah Ta'ala. Alasannya apa kata Allah? Humul qaum la yashkau bihim jalisuhum. Karena mereka duduk sama satu kumpulan, mereka duduk di satu kaum yang mana kaum tersebut nggak akan membuat celaka kepada mereka. Bayangin. Makanya di sini Rasulullah bilang, di sini Rasulullah bilang, dunianya terlaknat, apa yang ada di isinya terlaknat, dilaknat sama Allah Ta'ala, itu terkutuk sudah. Kecuali orang yang ingat selalu sama Allah, orang yang punya hubungan sama Allah, orang yang punya koneksi sama Allah 24 jam nggak pernah putus, yaitu para wali Allah. Kemudian siapa? Orang-orang yang nempel, yang punya hubungan sama orang-orang kayak gitu. Ini selamat. Yang kedua siapa? Wa aliman, orang yang berilmu, wa muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah, walaupun di sini majelis seminggu sekali, paling kagak seminggu sekali. Dalam kurun waktu seminggu sekali, sahabat datang seminggu sekali ke sini, ya, kumpul dengan perkumpulan semacam ini. Allah Ta'ala bebaskan kita dari golongan makhluk-makhluknya Allah yang terkutuk, yang kena laknatnya Allah Ta'ala. Naudzubillah. Amin ya rabbal. Makanya di ayat tersebut, di suratul Kahfi tersebut, Allah Ta'ala bilang apa? Wala ta'du ainaka anhum. Ente kalau udah kumpul sama manusia-manusia kayak gitu, sama hamba-hamba kayak gitu, kata Allah Ta'ala, wala ta'du ainaka anhum. Jangan sekali-kali kamu itu memalingkan pandanganmu dari mereka. Dalam artian apa? Jangan pakai ngikutin nafsu buat nggak betah duduk sama mereka. Memang cobaannya pasti nggak betah. Makanya di awal ayat Allah bilang apa? Wasbir nafsaka, didik sabar diri ente. Karena duduk secara zahir sama kumpulan kayak gitu nggak enak. Pantat panas. Ya belum lagi kalau ada kermi itu nongol. Geli-geli gatal-gatal kan, gelitik-gelitik. Iya kan? Iya, belum lagi kayak gitu. Belum lagi duduk mau kentut nggak enak. Ada guru, apalagi ada samping teman. Ya Allah, sedangkan perut udah kacak-kerucuk, bukan lapar, mau kentut. Terus pokoknya nggak enak. Belum lagi digangguin sama ngantuk, sama lemes, boring. Jadi nggak usah heran, wah nggak enak duduk majelis taklim kayak begini. Emang kagak enak. Sholat emang lo kata enak, kagak enak sholat. Lah orang hadiahnya surga, coba hari ini kipas angin. Enak pasti. Sholat hari ini kipas angin, semuanya gampang kerjainnya. Sholat hadiahnya surga dari Allah Ta'ala, bukan kipas angin. Ya. Apalagi kalau andaikan sholat, kayak sholat ngaji, pahalanya sendal jepit sualu. Masya Allah, maling masjid nggak ada. Maling masjid nggak ada. Nggak ada cerita sendal lu ketuker. Ya. Wajib nggak tuh? Ada, aman. Ini masalahnya, ini hadiahnya surga. Memang Allah waktu nyitain surga, malaikat tuh kaget. Ya Allah, surga kayak begini indahnya ya Allah. Kata Allah, gimana ya malaikat-malaikat tuh? Ya hambamu kalau lihat kayak gini ya Allah, gak ada yang bakal maksiat kepada kamu. Taat semua ya Allah. Oh kayak begitu. Di tiap-tiap pintu surga Allah hiasin dengan apa? Dengan syahwat, dengan nafsu. Wow, berat. Dengan ujian dan lain-lain, berat banget jadinya. Orang mau sholat, mau puasa, mau ta'lim, mau apa, pokoknya mau berbuat soleh, beratnya minta ampun. Nah, gimana malaikat kira-kira kalau gini? Wah, kalau kayak gini kalau begini ceritanya sulit hambamu masuk surga ya Allah. Terus Allah ciptain neraka. Tanya lagi malaikat, malaikat lihat tuh neraka, bagaimana kira-kira menurut ente?
Wah, kalau kayak begini ceritain neraka, nggak ada yang mau masuk neraka, ya Allah. Hah? Nggak ada yang mau masuk neraka. Pasti berjuang mati-matian buat masuk surga. Akhirnya dihias gerbang-gerbang neraka dengan godaan-godaan, dengan goda-godaan yang bersifat syahwat nafsu juga. Ada perempuan, ada harta dan lain-lain, semua tahta, martabat dan lain-lain. Setelah itu tanya lagi malaikatnya Allah, gimana ente lihat sekarang? Wah, kalau kayak gini banyak hambamu yang masuk neraka ya Allah. Karena zahirnya tuh enak. Zahirnya neraka itu enak. Zahirnya surga nggak enak. Coba ente lihat kayak Bang Buyung. Size XXXL dari bawah naik ke atas buat ngaji tok berat. Tapi perjuangannya besar ya kan. Tapi kalau istiqomah mate hasilnya bagus, Pak. Tapi jangan sampai atas terus lompat, Bang. Bunuh diri nggak boleh. Kalau ini cerita anak masuk surga dulu aja. Sian tamsar lah. Pak tua itu. Jadi sabar-sabarin lah. Ya kan? Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, dia bilang apa? Syekh Abu Bakar bin Salim bilang, la tarja' amal salihat ila ghad. Jangan ente undur-undur amal baik itu sampai hari besok. Hah? La'alla atal ghad wa anta fil lahad. Boleh jadi hari esok itu datang, tapi sayang diri kamu udah mati, udah di dalam lahat. Kalau orang udah dikubur, amal baik nggak nambah, keburukan nggak bisa kurang. Makanya kata Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang kayak gitu. Jangan pernah nunda deh, ngamalin amal baik, beramal soleh itu nggak usah tunda. Selagi Allah kasih kesempatannya hari, udah amalin, geber terus. Gak usah nunggu besok, jangan nunggu nanti, apalagi kayak orang-orang yang sok. Ntar aneh ngaji ada waktunya, ya salam. Kayak dia udah kontek-kontekan sama Allah. Ya Allah aneh ntar ya. Ya salam. Alhamdulillah. Dipikir Allah amiknya kali. Ya kan, dipikir Allah amannya dia. Ya. Ntar aneh ngaji ada waktunya ntar. Sekarang cari kesaktian dulu. Ya. Udah anak kasih tahu, nggak usah nyari kesaktian kebal-kebal, hebat-hebat. Kalau cari kesaktian bisa berubah jadi teh kebo. Kalau nggak jadi teh ayam. Kalau ada yang kayak gitu bisa merubah diri, sapi itu udah merubah diri. Tiap Idul Adha dia berubah jadi apa namanya? Jadi panitia korban. Tuh jadi panitia korban, dinyamar, ikut potong-potongin daging ya kan? Sayang pemirsa nggak ada yang tahu di belakangnya buntutnya nongol. Penyamaran itu. Malah hasil kayak gitu. Ngaji itu enak. Ngaji itu enak banget. Makanya kata Allah Ta'ala kayak gitu. Wala ta'du ainaka anhum. Ente jangan berpaling dari mereka sedikit pun kata Allah Ta'ala. Sabarin, diri ente itu detik sabar. Jangan sampai kalian berpaling kata Allah Ta'ala. Turidu zinatal hayati dunya. Dengan lebih memilih, lebih condong untuk mencari perhiasan-perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Dan jangan pernah ente orang taat ngikutin orang-orang yang hatinya kita lalaikan daripada mengingat kepada kami. Yang hatinya dilalaikan sama Allah. Sampai-sampai hatinya nggak bisa ingat sama Allah Ta'ala. Memang sengaja Allah lalaikan. Wattaba'a hawahu. Jangan ikutin orang kayak gitu yang selalu ngikutin hawanya. Wa kana amruhu furuta. Mereka itu punya amal itu udah melebihi batas itu. Udah kelewatan batas.
Mereka punya kelakuan udah kelewat batas, udah keluar batas sudah. Hati-hati. Kalau ente ikutin kayak begini, khawatir kata Allah Ta'ala, fastahwadha alaihimu syaitan. Akhirnya apa? Digandrungin syaitan. Dihantarin sama syaitan tipu daya-tipu-dayanya. Kalau udah masuk ke dalam dirinya tipu daya syaitan, akhirnya mau nggak mau dia masuk ke dalam hizbu syaitan. Masuk ke dalam kelompoknya syaitan. Ini di Quran semua. Makanya ngaji ini enak kok. Enak ngaji. Fadilahnya ini banyak banget. Fadilahnya banyak. Makanya dikatakan sama Sayyidina Ali, wala adu wa a'da minal jahli wal mar'u aduwwu ma jahila. Enggak ada musuh paling bahaya daripada kebodohan. Dan seseorang itu musuh daripada kebodohannya sendiri. Kalau kita udah tahu Sayyidina Ali ngasih kode kayak seperti itu ke kita, berarti kita lihat, oh ya Allah, ana masih bodoh dalam hal ini. Kita lawan kebodohan itu. Ya Allah, ana nggak tahu caranya sholat, rukun sholat berapa. Besok kita hapus kebodohan itu, kita pelajarin. Pelajarin sampai terhapus dikit demi dikit. Andaikan mati syahid. Allah lihat usahanya. Allah nggak lihat seberapa alimnya kita. Karena dikatakan di dalam syair, ilmu itu bukan yang kamu hafalkan. Ilmu itu bukan yang kamu hafalkan. Tapi ilmu itu adalah mana yang kau manfaatkan, mana yang kau ambil manfaatnya. Ilmu yang bisa bermanfaat. Oh, kayak gini batal sholat. Ente amalin, sholat ente nggak jadi batal. Tahu nggak? Kalau cuma sekedar hafal, ini bukan orang ilmu namanya, bukan orang alim, bukan orang berilmu. Tetap orang jahil ini. Orang alim itu yang ngamalin ilmunya, perlu diingat-ingat tuh. Di awal itu, di baris awal itu, tema awal, Habib Zain bin Smith itu bilang, "I'lam anal ilma," ya. Ketahuilah bahwasanya ilmu itu, apa itu ilmu? Belajar, serta ngamalin, serta ngajarin. Belajar, ngamal, terus ngajarin. Itu ilmu namanya. Makanya lebih hebat lagi, lebih dahsyat lagi kata Habib Abdullah Haddad, ya, wal jahilu waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lil ma'asi sya'a am aba. Orang yang jahil, orang yang bodoh itu pasti terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Pasti ninggalin ketaatan. Pasti terjatuh ke dalam kobangan kemaksiatan. Dia mau enggak dia mau enggak mau, kata Habib Abdullah, dan pasti terjadi hal kayak gitu. Alasannya apa? Fa innahu la yadri ayu syai'in at-ta'atu. Karena dia enggak pernah tahu perkara mana yang sifatnya taat. Amal yang mana yang sifatnya taat, amal yang mana yang sifatnya maksiat, dia enggak bisa bedain. Dia nggak bisa Contoh. Orang kalau nggak tahu ilmu, wah, dia anggap nih amal ibadah dia ini udah hebat. Dia sholat di masjid, sholat sunnah sampai 50 rakaat. Sholat sunnah 14 rakaat depan orang-orang awam. Coba bayangin kalau di masjid baru ada preman yang baru taubat, baru mau sholat, umurnya udah 50 tahun. Kira-kira bakal menghantam hatinya nggak, semangat taubatnya nggak kira-kira? Pasti. Ya Allah, dia sholatnya aja udah segitu banyaknya dan belum dijamin masuk surga. Lah saya sekian puluh tahun maksiat, baru sekarang umur 50 taubat, sholat juga masih belajar. Putus asa nggak kira-kira tuh orang jadinya dari rahmat Allah Ta'ala? Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Putus asa. Maka orang yang ibadahnya kayak begitu,
Dia perbanyak ibadah di depan muka umum banyak. Amal ibadahnya kalau perlu ditontonin sama orang. Biar tahu ya, ini orang-orang yang akan disiapin api neraka sama Allah Ta'ala. Hadiah dari hasil ibadahnya di dunia. Makanya Nabi nyunahin, Nabi ngajarin. Sebelum dohor ada sholat qobliyah 4 rakaat. Sholat di rumah 2 rakaat, di masjid cukup 2 rakaat aja. Jangan 4 rakaat ente geber di situ. Nanti habis sholat dohor ente ba'diyah lagi 4 rakaat. Ente geber lagi terus di masjid gitu. Yang enggak. Weh sholat ba'diyahnya 2 rakaat di masjid, 2 rakaat lagi di rumah. Kalau mau 4 rakaat di rumah, ya khair enggak apa. Jangan sampai kita ketipu sama amal baik. Akhirnya amal baik yang kita lakukan malah menjebak kita. Menumbuhkan kesombongan, ngejatuhin, bikin down mentalnya orang yang baru mulai mau ibadah lah, nggak boleh. Karena nggak ada satupun orang masuk surga gara-gara sabab ibadahnya. Orang masuk surga gara-gara rahmat Allah, nggak ada gara-gara ibadah, karena Allah nggak pernah butuh sama ibadah kita. Itu cuma amal ibadah ini dijadikan sama Allah sebagai sarana. Sarana apa? Sarana pembuktian cinta kita sama Allah. Kayak yang kemarin Anda bilang, kita sadar rezeki kita ditanggung sama Allah, ditakdir sama Allah Ta'ala. Rezeki kita ditakdir sama Allah. Berarti udah dijamin belum? Tinggal kasih ikhtiar dikit, diwajibin sama Allah, cuman ngasih ikhtiar dikit aja ente. Nggak usah ngoyoh banget. Oke? Karena udah dijamin. Ikhtiar hanya jadi sabab nunjukin kemanusiawiaannya kita. Kemanusiawiaan kita di saat mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala butuh wasilah. Nggak mungkin sekonyong-konyong ente di rumah duduk, tahu-tahu duit terbang, skoper nyamperin rumah ente. Ini nggak manusia nanti. Ini kayak di planet Namek jatuhnya. Karena kita hidup di dunia, ini semua butuh proses. Ikhtiar sedikit, rezekinya Allah datengin. Nilai rezeki itu udah Allah tetapkan. Selama rezeki itu masih ada, nggak bakal mati kita. Kalau udah habis rezeki kita, mati kita baru. Gak usah takut. Oke, yang belum berarti rezeki udah jelas ya. Rezeki udah jelas ditakdir sama Allah. Yang belum jelas apa? Tempat kembali kita nanti di akhirat, surga apa neraka, ini yang belum jelas. Makanya yang lebih ajaib lagi, orang nguber urusan dunia yang udah ditakdir secara rapi, dijamin mutlak-mutlakan sama Allah Ta'ala, diubernya ngoyoh dengan kerja keras, semangat 45, upaya zahir wal batin, ujung rambut ujung kaki. Begitu buat urusan akhirat yang belum pernah jelas. Yang gak jelas nih biasa-biasa aja. Hati-hati jangan sampai kayak begitu. Makanya Allah Ta'ala ini menjadikan amal ibadah cuman sebagai wasilah, sarana pembuktian kita, upaya kita. Ya, di dalam mau menunjukkan sama Allah Ta'ala, ya, ini loh bukti dari cinta aku kepadamu ya Allah, bukti kesungguhanku menggapai rahmatmu ya Allah ya Rabb. Bukan mempersembahkan amal ibadah kita sama Allah, karena Allah nggak ngambil manfaat apapun dari ibadah kita. Kita nggak ibadah pun, nggak sedikit pun kemuliaan Allah itu jatuh, berkurang. Oh enggak, jangan salah. Makanya kita kudu ngaji, biar nggak terjerumus ke dalam kobangan kemaksiatan. Karena orang itu nggak bakal bisa keluar dari gelapnya kezaliman, dari gelapnya kegelapan kecuali dengan cahaya ilmu. Makanya dikatakan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran bilang apa? Al-jahlu, kebodohan itu diibaratkan seperti api yang akan membakar agamanya seseorang. Adapun ilmu itu diibaratkan seperti air yang akan memadamkan api yang akan membakar agamanya seseorang. Jadi perlu ditahu, kebodohan ibarat api.
Ilmu ibarat air. Kalau andaikan ilmu nggak ada, cuman kebodohan toh yang ada di dalam diri kita. Yang ada agama kita tinggal ceritanya doang, hakikatnya nggak ada. Rumah lo kebakar, tinggal sertifikatnya. Lo mau tidur di mana? Di bawah sertifikat. Hah? Ente mau beli rumah anak, udah kebakaran, sertifikatnya ada, buat apa? Ente jual tanahnya aja kalau begitu, nggak usah cerita jual rumahnya. Ente pikir aneh bisa sekeluarga tidur di bawah kertas sertifikat rumah ente? Kan nggak mungkin. Hah? Orang ngaji paling kagak orang ngaji sama kayak nimba air. Semakin banyak air yang kita punya, api itu mau sebesar apapun bisa kita padamkan insya Allah. Sesuai dengan banyaknya air kita. Rumahnya segini, kebakaran segini, airnya seember, nggak bakal mati juga. Rumahnya segede PT Lolo Gading emas, ya. Lolo Gading mencakar langit, menggali bumi. Betul ini kali. Apinya makan bangunan kayak gini gede. Airnya seember. Bubar nggak apinya? Ya kagak. Nggak bubar apinya. Airnya mesti lebih 2 kali lipat lebih besar daripada rumah ini. Jadi ibaratin tuh. Kenapa ente rajin nutupnya? Oh, anak nimba air ini. Nimba air sebanyak-banyaknya anak nimba air. Agar apa? Agar api yang lagi menggerogoti, ya, karena punya agama, ini bisa anak padamkan dikit demi dikit. Kalau udah padam semuanya, alhamdulillah, aman, adem. Adem. Iya enggak, Muslim? Ya, aku empat banget panggil Muslim. Semuanya kita Muslim soalnya ini. Nggak ada nama yang lain? Islam. Hah? Nggak lanjutan apa sebelumnya gitu? 3.000. Pasaribu. Oh, Pasaribu marga ente. Iya, Pasaribu. Karena orang Muslim kayak kesannya gitu orang yang Islam itu bukan. Nah sedih juga aku mikirnya. Oh kan gua abis. Ya, sedih amat. Intaha kalamul haddad. Ya, selesai ini semua. Besok nyambung lagi. Allahu mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan sama Allah. Diberi keistiqomahan sama Allah. Diberikan cahaya-cahaya ilmu. Allah nggak haramkan ilmu-ilmunya, paham-pahamnya para nabi dan rasul. Allah selamatkan kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.